Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita bertemu lagi dan kita akan berbincang-bincang tentang hal yang ada di seputar kita. Permasalahan yang sederhana tetapi penting untuk kita pahami dan pada akhirnya semuanya harus kita cari solusinya. Dan selalu saya katakan bahwa kita mencoba mencari solusi dari sumber-sumber yang paling mungkin kita rujuk, yaitu sumber yang datang dari zat yang menciptakan kita dan zat yang paling pantas untuk kita mintai pertolongan ketika kita punya masalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita sholat Jumat, kita selalu mendengarkan khutbah Jumat. Nah, di antara ayat yang sering diucapkan oleh khatib itu adalah ayat yang terdapat di dalam surah An-Nahl, yaitu pada ayat 90. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Di dalam ayat ini Allah berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan agar hambanya itu selalu berbuat adil, berbuat ihsan, dan menunaikan hak Allah serta hak para hambanya. Kepada siapa? Kepada sanak kerabat. Dan kemudian juga Allah berfirman agar para hambanya itu mau mencegah dirinya untuk tidak berbuat sesuatu yang disebut fahsya, mungkar, dan baghi. Dan disinilah Allah sebenarnya tengah menasihati kita semua agar kita semua itu menjadi orang yang betul-betul mendapatkan pelajaran dari nasihat Allah itu. Jadi di sini para mufasir mengatakan, sungguh-sungguh Allah itu senantiasa merintahkan supaya hambanya itu bersikap adil dengan cara menunaikan hak Allah dan hak para hambanya, tidak mengutamakan seseorang di atas orang lain dalam menetapkan hukum, kecuali karena satu hak yang memang mengharuskan kita bersikap demikian. Allah merintahkan para hambanya untuk berbuat kebaikan dengan memberikan apa yang tidak wajib atas orang hamba, seperti infak dengan sukarela. Tidak wajib itu bukan berarti tidak boleh. Artinya dalam bahasa yang sederhana, dianjurkan. Memang tidak diwajibkan tapi dianjurkan, seperti berinfak dengan sukarela, memaafkan orang yang telah menzalimi diri kita. Dan Allah merintahkan supaya kita itu membantu kebutuhan orang lain, utamanya sanak kerabat kita. Sementara itu juga Allah melarang pada kita semua untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, berupa perkataan apapun maupun tindakan apapun, yang memang pada dasarnya semua itu adalah sesuatu yang buruk. Dan Allah melarang apa yang oleh Allah itu tidak diizinkan, yang dilarang oleh Allah, yaitu semua bentuk kemaksiatan yang memang dilarang oleh Allah untuk dikerjakan. Allah melarang berbuat zalim juga,
pada kita dan bersikap sombong di hadapan semua orang. Ayat ini dinyatakan para ulama adalah ayat yang isinya itu nasihat kepada para hambanya, karena hambanya selalu diingatkan untuk melakukan tindakan yang terbaik dan jangan sampai melakukan tindakan yang tidak baik sekecil apapun, dengan harapan agar para hambanya itu bisa mengambil pelajaran dari nasihat itu, karena para hambanya sadar bahwa apa yang terbaik itu adalah taat kepada Allah. Sebaliknya, semua bentuk kemaksiatan apa tidak ketaatan kepada Allah adalah tindakan yang tidak baik. Segala macam bentuk kemaksiatan dan ketidaktaatan kita kepada Allah itu adalah tindakan yang tidak baik, dan itu yang harus dijauhi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini adalah ayat yang pertama kali dinyatakan oleh para ulama sebagai ayat yang benar-benar memberikan nasihat yang tuntas. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersikap adil. Sikap adil itu adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang. Adil itu adalah memberikan hak sesuai dengan apa yang memang menjadi hak siapapun. Bersikap adil terhadap diri sendiri adalah memberikan hak kepada diri sendiri sesuai dengan hak yang dimiliki oleh dirinya. Terkait dengan orang lain, bersikap adil adalah memberikan hak orang lain seperti apa yang menjadi hak orang lain. Dan tidak boleh kita mengambil hak yang bukan hak kita. Sementara ketika kita diperintahkan untuk berbuat ihsan, ihsan itu kedudukannya berada di atas adil. Ihsan adalah memberi sesuatu yang nilainya itu lebih tinggi dari apa yang diwajibkan untuk diri kita memberikannya, dan mengambil sesuatu lebih sedikit dari jumlah yang menjadi hak kita. Jadi kalau kita bersikap ihsan itu artinya memberikan sesuatu yang terbaik, lebih baik dari apa yang diwajibkan untuk kita berikan. Karena itulah kemudian orang yang bersikap ihsan disebut orang yang telah memberikan sesuatu kepada siapapun dengan pemberian yang lebih dari apa yang menjadi hak orang yang diberi. Dan ketika mengambil, dia mengambil sekedarnya bahkan lebih sedikit dari apa yang sebenarnya berhak kita ambil. Satu contoh yang paling mudah adalah soal warisan. Ketika kita menerima warisan, boleh kita itu bersikap ihsan. Kalau kita bersikap adil, artinya kita mendapatkan bagian sesuai dengan hak kita masing-masing. Tetapi ketika kita merasa bahwa kita sudah punya kecukupan, kita boleh memberikan kepada keluarga kita yang memiliki hak yang sama dengan kita untuk kita beri lebih dari apa yang mereka miliki, apa yang menjadi hak mereka, sehingga hak kita sebagian kita berikan kepada orang lain, dan yang kita ambil lebih sedikit daripada sesuatu yang menjadi hak kita. Itu yang namanya ihsan. Dan pada saatnya kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan tindakan dalam rangka memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan, utamanya orang-orang yang punya hubungan kekerabatan. Kalau kita punya adik, kita punya kakak, kita punya siapapun yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita beri, ayo kita beri sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka itu mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Karena kita itu punya kelebihan, ya kita punya kewajiban untuk memberikan hak mereka. Termasuk saat ini banyak orang yang sebenarnya punya kebutuhan yang mendesak. Karena situasi pandemik yang seperti ini kan banyak orang yang punya kebutuhan yang sangat mendesak. Nah, kalau kita punya peluang untuk memberi, segera berikan kepada mereka. Apapun yang bisa kita berikan kepada mereka, termasuk misalnya sembako. Mereka butuh beras, kita beri beras. Mereka butuh minyak goreng, kita beri minyak goreng. Ketika mereka butuh telur, kita beri telur untuk lauk pauk dan sebagainya. Sehingga mereka yang butuh itu betul-betul bisa tercukupi kebutuhannya, karena
kesediaan kita untuk memberikan apapun yang mereka butuhkan, karena memang kita punya kelebihan untuk kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan dibandingkan kita. Saya masih ingat cerita dari seseorang tentang Pak A.R. Farudin, guru saya. Satu saat dia itu dikatakan oleh orang itu mendapatkan hak untuk memiliki rumah, perumahan karyawan Departemen Agama. Tetapi di saat itu ada orang yang sangat membutuhkan yang ingin memiliki rumah dan berbicara dengan Pak R. Farudin, bagaimana kalau rumah yang menjadi haknya Pak R itu dibeli. Kata Pak R, ini cerita dari orang yang cerita pada saya. Kalau memang kamu butuh, ya sudah ambil saja apa yang menjadi hak saya, tidak apa-apa. Saya masih punya tempat berteduh di Yogyakarta. Nah, cerita itu memang tidak pernah atau belum pernah saya coba untuk saya tanyakan kepada Pak Farudin, tapi saya ambil pelajaran. Kita bisa memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain yang memang lebih membutuhkan dibandingkan kita. Meskipun kita berat untuk mendapatkannya, tapi kita masih punya peluang untuk mendapatkan sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan cara yang lain. Ini cerita dari banyak orang. Suatu saat di sebuah lembaga itu ada hadiah umroh. Nah, ternyata hadiah umroh itu diberikan kepada seseorang. Nah, ketika seseorang mendapatkan hadiah umroh itu, ada orang yang meminta kepada orang itu, bagaimana kalau hadiah umroh itu diberikan kepada saya? Karena saya itu ingin sekali umroh dan saya tidak punya uang untuk umroh, sementara Bapak akan punya uang untuk umroh sendiri. Dia dalam penjelasannya mengatakan silakan diambil. Kemudian dia memohon kepada lembaga itu untuk memberikan hadiah umroh itu kepada orang yang meminta itu. Yes. Orang itu tidak tahu kemudian apakah hadiah itu diberikan kepada orang itu atau tidak. Yang jelas dia bicara kepada pimpinan lembaga itu untuk memberikan hadiah umroh kepada orang yang lebih membutuhkan karena dia masih punya kemampuan untuk membayar biaya untuk pergi umroh sendiri. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita itu diperintahkan oleh Allah untuk bersikap adil, bersikap ihsan dan memberikan hak kepada orang yang berhak, dan pada saatnya juga mencukupi kebutuhan orang yang membutuhkan. Itu adalah perintah yang wajib untuk kita iakan, untuk kita laksanakan. Dan pada saat perintah itu jelas menjadi kewajiban kita, jangan pernah kita terbebani oleh perintah itu. Karena kita harus meningkatkan kesadaran kita untuk wajib melakukan dengan cinta. Mencintai sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk kita laksanakan. Sehingga apapun yang kita lakukan itu tidak pernah ada unsur keterpaksaan. Kita tidak tertekan. Tidak pernah tertekan untuk melakukan tindakan itu karena kita mencintai apa yang kita lakukan. Dan bagi orang-orang yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah itu senang. Karena dia mencintai Allah, sehingga perintah Allah pun dia laksanakan dengan senang hati. Karena dia telah melakukan sesuatu dan akan selalu melakukan sesuatu yang memang harus dia lakukan karena cintanya kepada zat yang memerintahkan dirinya untuk melakukan tindakan itu. Ketika orang itu sudah mencintai orang yang memerintahkan dirinya untuk melakukan sesuatu dan bahkan mencintai apa yang dia lakukan, tentu saja dia tidak akan pernah terbebani ketika melakukan apa yang dia lakukan. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan, ketika saya mengajar, saya pernah cerita kepada para jamaah, pada para mahasiswa saya katakan, cintailah apa yang Anda pelajari, maka kamu akan menikmati apa yang kamu lakukan ketika mempelajari apa yang kamu pelajari. Dan kamu tidak pernah merasa tertekan dan merasa terbebani dengan proses belajar Anda semua. Karena apa? Karena Anda mencintai apa yang Anda lakukan. Jika begitu Anda membaca buku, membaca tulisan, mendengarkan apa yang saya jelaskan dengan kuliah-kuliah saya, Anda senang. Sehingga Anda akan selalu ingin hadir dalam kuliah-kuliah yang saya berikan dan bahkan membaca buku-buku serta tulisan-tulisan yang berkenaan dengan ilmu yang sedang Anda pelajari. Hal itu berbeda ketika kuliah itu menjadi kewajiban Anda dan Anda
Anda anggap hanya sebagai kewajiban atau Anda anggap sebagai beban. Ini akan membuat Anda tertekan. Karena saya wajib kuliah, maka saya harus hadir. Begitu hadir, apa yang Anda pikirkan? Bagaimana saya segera mengakhiri kuliah saya. Sehingga kuliah itu menjadi sesuatu yang menyesakkan dada. Demikian juga ketika kita ingin taat kepada Allah. Jadikanlah ketaatan kita kepada Allah itu sebagai bentuk kerinduan kita untuk hadir di sisi zat yang kita cintai. Siapa yang kita cintai? Allah. Cintailah Allah, maka kehadiran Anda di sisi Allah akan menjadi sesuatu yang menyenangkan karena Anda rindu untuk berjumpa dengan zat yang Anda cintai. Dan pada saat Anda melakukan tindakan yang diperintahkan oleh Allah, seolah Anda itu mengiyakan apapun yang diperintahkan oleh zat yang Anda cintai untuk melakukan sesuatu yang Anda cintai. Demikian juga ketika Anda dilarang. Allah melarang kita untuk berbuat fahsya, mungkar, dan baghi. Tindakan fahsya itu adalah semua tindakan yang buruk. Tindakan mungkar itu adalah segala macam kemaksiatan yang dilarang oleh Allah. Dan tindakan baghi itu tindakan yang bersifat zalim dan bisa menciptakan permusuhan. Termasuk kesombongan, itu disebut baghi. Sehingga orang yang bernama Bagong, ya, itu dikatakan orang atau simbol kesombongan. Meskipun tidak semua orang seperti itu. Nah, kita ini dilarang oleh Allah untuk melakukan apapun yang oleh Allah disebut dengan al-fahsya, yaitu segala macam tindakan termasuk pernyataan, perkataan yang tidak baik. Kita dilarang untuk melakukan tindakan zina, karena tindakan zina itu bagian dari fahsya, itu tindakan yang memang buruk. Demikian juga kita dilarang untuk melakukan kemungkaran, yaitu sesuatu yang terkait dengan kemaksiatan kita, sesuatu yang dilarang oleh Allah di dalam syariatnya. Sehingga larangan apapun dari Allah itu harus kita tinggalkan. Termasuk di dalamnya larangan-larangan untuk berbuat sesuatu yang berdampak buruk pada diri kita dan orang lain. Di samping itu juga kita dilarang untuk bersikap sombong dan berbuat zalim pada siapapun, termasuk mendolimi diri kita sendiri. Dan semua itu, kata para ulama, adalah nasihat Allah yang diberikan oleh Allah sebagai pelajaran bagi diri kita. Untuk apa? Supaya kita ingat terhadap apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah di dalam ayat ini, dan bisa mengambil pelajaran untuk melakukan segala macam perintah Allah dan meninggalkan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Nah, ayat ini, kata para ulama, adalah ayat yang merupakan sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kita. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Banyak sekali. Pertama, ketika kita diperintah untuk bersikap adil, Allah itu ingin supaya semua orang itu bersikap proporsional. Dalam bahasa Jawa 4-8. Adil ketika kita berinteraksi dengan Allah, adil ketika kita berinteraksi dengan diri kita sendiri, adil ketika kita berinteraksi dengan orang lain, dan adil ketika berinteraksi dengan semua makhluk Allah termasuk alam semesta. Nah, karena keadilan itu ada di dalam diri kita, maka sikap kita terhadap semua yang berinteraksi dengan kita selalu proporsional. Kita akan memberikan hak-hak secara sempurna kepada semua orang yang berhak, termasuk hak Allah. Kita berikan. Hak Allah itu adalah untuk disembah, untuk dipatuhi, untuk ditaati. Sehingga kita itu akan selalu beribadah dengan Allah selaras dengan apa yang telah menjadi kewajiban kita untuk beribadah kepadanya. Dan ketika kita itu berinteraksi dengan diri kita dan orang lain, kita pun akan memberikan hak kepada diri kita dan orang lain sesuai dengan hak yang dimiliki oleh siapapun yang berinteraksi dengan diri kita, termasuk pada diri kita. Termasuk di dalamnya ketika kita berinteraksi dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, kita harus punya kesadaran untuk memberikan hak kepada makhluk Allah itu selaras dengan apa yang mereka miliki. Kita tidak boleh melakukan kerusakan di muka bumi, karena merusak itu adalah bagian dari kezaliman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bergaul dengan binatang, jadilah orang yang bisa memberikan kasih sayang kepada binatang yang berinteraksi dengan kita, sehingga binatang yang berinteraksi dengan kita itu mendapatkan perlakuan yang terbaik dari diri kita. Ketika kita berpuasa, jadikan kepuasaan kita itu kita jadikan sebagai sarana
untuk memberikan sesuatu yang terbaik pada orang yang kita kuasai. Kalau kita itu menjadi pejabat, jadilah pejabat yang bisa memberikan hak-haknya kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita. Ketika kita menjadi hakim, jadilah hakim yang memutuskan apapun dengan prinsip keadilan, sehingga orang yang berperkara itu menjadi orang yang terpuaskan dengan proses peradilan yang kita pimpin. Dan ketika kita menjadi guru, jadilah guru yang bersikap adil, sehingga orang merasa mendapatkan hak. Bahkan kita tingkatkan sikap adil itu menjadi sikap ihsan untuk memberikan yang terbaik yang bisa jadi lebih dari apa yang menjadi hak mereka, sehingga orang yang berinteraksi dengan diri kita merasa telah mendapat sesuatu yang lebih baik dari apa yang menjadi hak mereka. Termasuk ketika kita bersikap adil kepada Allah, pada orang tua, pada diri kita, kita harus menjadi yang terbaik untuk memberikan yang terbaik pada Allah, pada orang tua kita, pada diri kita, sehingga diri kita, orang tua kita, dan Allah akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari diri kita dengan sikap ihsan kita. Termasuk di dalamnya nanti pada saat kita itu melihat ada orang yang membutuhkan uluran tangan kita, berikan apapun yang menjadi kebutuhan orang itu berdasarkan kemampuan kita untuk memberikan yang terbaik pada diri mereka, sehingga mereka akan mendapatkan hak-hak mereka dan bahkan lebih dari apa yang menjadi hak mereka, sehingga kebutuhan mereka pun akan tercukupi sebagai akibat dari sikap ihsan kita. Inilah cermin dari orang-orang Islam yang akhlaknya itu terbangun. Dan banyak hadis yang mengisyaratkan begitu, bahwa kesempurnaan iman seseorang itu terletak pada kebaikan akhlaknya. Jadi iman seseorang itu indikatornya adalah kebaikan akhlaknya. Semakin kokoh iman seseorang, akan semakin baik akhlak orang itu. Dan kalau kita ingin mewujudkan iman kita di dalam tindakan, ayo kita perbaiki akhlak kita. Jadilah orang yang bisa memberikan yang terbaik kepada siapapun. Dan ketika kita itu punya hak, jangan pernah kita itu mengambil hak kita lebih dari apa yang kita miliki. Bahkan dalam satu saat kita bisa berikan sebagian hak yang kita miliki untuk kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, keadilan memang wajib ditegakkan. Sementara ihsan itu merupakan keutamaan yang dianjurkan. Berikan misalnya manfaat pada orang lain dengan harta kita, dengan kemampuan kita di dalam mengajarkan ilmu kita, dan bagaimana berbagai macam jenis manfaat yang bisa kita berikan pada orang lain. Ketika kita berbuat ihsan kepada siapapun, termasuk pada binatang yang kita pelihara, kita utamakan hak mereka itu, kita berikan dulu sebaik-baiknya. Misalnya kita beri makan dengan makanan yang terbaik. Apalagi ketika kita bicara tentang ihsan kepada Allah, jadilah orang yang beribadah kepada Allah, tidak hanya dengan jalan melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Yang sunnah pun kita sempurnakan. Jangan hanya meninggalkan sesuatu yang haram, yang makruh pun kita tinggalkan. Bahkan semua yang mubah pun kita isi dengan tindakan-tindakan yang mulia. Jangan sampai sesuatu yang boleh kita kerjakan itu kita isi dengan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat. Dalam konteks keseharian kita, bersikap ihsan itu bisa kita terjemahkan bagaimana kita bisa berbuat sesuatu yang terbaik, sehingga ketika bekerja pun kita akan bisa mengerjakan sesuatu dengan pekerjaan yang terbaik, sehingga kita akan bisa menyelesaikan pekerjaan kita secara lebih baik dari apa yang seharusnya kita selesaikan, sehingga kita menjadi puas dan orang yang berinteraksi dengan diri kita pun menjadi puas. Karena apa? Kita telah melakukan tindakan yang lebih bermanfaat dari apa yang kita butuhkan dan mereka butuhkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini adalah ayat yang sebegitu indah untuk kita pahami. Karena perintah Allah itu begitu kita kerjakan, insya Allah akan berikan dampak positif pada diri kita, karena tidak mungkin Allah itu memerintahkan sesuatu yang tidak baik. Begitu juga larangan Allah itu begitu kita tinggalkan, insya Allah akan memberikan dampak yang positif pada diri kita, karena tidak mungkin Allah melarang diri kita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu larangan Allah, sesuatu yang berkaitan dengan Allah itu adalah sesuatu yang pasti
akan berdampak buruk ketika kita kerjakan dan akan berdampak baik ketika kita tinggalkan. Dan yakinkan pada diri kita bahwa ketika kita melakukan tindakan yang diperintahkan Allah, pasti kita akan dapat manfaat. Sebaliknya ketika kita tinggalkan larangan Allah, kita pun akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita tinggalkan itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, untuk melengkapi apa yang saya sampaikan di sini, sekarang ini kita berhadapan dengan situasi dan kondisi yang serba tidak menentu. Dalam situasi pandemi ini, banyak hal yang bisa kita lakukan dengan tindakan yang terbaik. Sekali lagi, tadi saya sampaikan, banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Ayo kita berikan sesuatu yang terbaik pada orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Kalau mungkin, sebagian hak kita berikan kepada orang yang lebih berhak, karena kita masih punya kemampuan untuk mendapatkan sesuatu dengan jalan yang lain. Dan pada saatnya jangan pernah kita bersikap dengan sikap yang bisa memberikan dampak negatif pada orang lain termasuk diri kita, sehingga kita mencoba untuk berlatih memiliki sikap yang terbaik, sehingga sikap kita itu akan melahirkan tindakan yang bermanfaat untuk siapapun, bagi diri kita dan orang lain. Dan tentu saja kita harapkan semua yang kita lakukan itu mendapatkan ridha Allah, karena kita selalu berusaha untuk berbuat baik sebaik-baiknya dan dengan cara mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Jadikan perintah dan larangan Allah itu sebagai peringatan bagi diri kita. Semua yang diperintahkan Allah, lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan semua larangan Allah kita tinggalkan dengan sebaik-baiknya. Dan pada saatnya insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik dari Allah, karena sikap kita itu, dan mudah-mudahan yang terbaik yang kita dapatkan itu juga akan bisa kita keluarkan kepada orang yang berinteraksi dengan diri kita, sehingga ketika kita menjadi manusia yang terbaik, kita tidak akan hanya bermanfaat untuk diri kita, tetapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadilah suami yang terbaik, yang memberi manfaat pada istri-istri. Jadilah orang yang menjadi orang yang terbaik, yang bisa memberi manfaat pada orang lain. Ketika kita itu menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang terbaik, yang bisa memberikan sesuatu yang terbaik pada rakyat yang kita pimpin. Ketika kita menjadi seorang yang bisa berbuat baik kepada semua orang lain, jangan pernah berpikir minimalis. Jadilah orang yang berpikir maksimalis, dan kita pasti akan bisa berbuat sesuatu yang terbaik dengan kemampuan kita, apalagi ketika Allah memberikan pertolongan kepada diri kita untuk berbuat sesuatu yang terbaik dalam rangka untuk memberi manfaat pada siapapun, termasuk pada diri kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan semua orang yang berinteraksi dengan kita. Insya Allah, ketika semua kita niatkan dalam rangka untuk mencari ridha Allah, Allah akan melapangkan jalan untuk meraih sesuatu yang terbaik, dan pada saatnya dengan ridha Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan selanjutnya kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Inilah para jemaah apa yang bisa saya sampaikan dalam kuliah subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.